Islam telah mengatur segala aspek tata kehidupan termasuk kepemilikan suatu harta atau barang. Segala harta benda yang dimiliki oleh siapapun harus diperoleh dengan cara yang halal atau sesuai dengan syariat Islam. Ada berbagai cara memiliki harta benda yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, untuk mengetahuinya, simak pembelajaran berikut ini ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga sehat ya. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan menaati protokol kesehatan. Perkenalkan, nama saya Nuzul Rahmah, bisa dipanggil Kak Nuzul. Walaupun sedang pandemi COVID-19, harus tetap semangat belajar ya teman-teman. Langsung saja, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kakak akan menjelaskan tentang kepemilikan dalam Islam. Teman-teman, mengapa sih kita harus belajar tentang kepemilikan dalam Islam? Nah, pembelajaran kali ini bertujuan agar kita semua dapat 1. Memahami aturan Islam tentang kepemilikan dengan baik dan benar. 2. Dapat mengetahui sebab-sebab dan macam-macam kepemilikan dengan baik dan benar. Yang ketiga, dapat memahami ketentuan akad dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, bisa mengamalkan akad dengan baik dan benar. Teman-teman, apa sih kepemilikan itu? Sudahkah ada yang tahu? Seperti yang kita ketahui, untuk memiliki suatu hal harta benda, kita harus berupaya untuk memperolehnya dengan cara yang halal atau sesuai syariat Islam. Dalam unsur pemindahan penguasaannya pun juga harus sesuai dengan syariat Islam. Nah, bagaimana sih kepemilikan dalam Islam itu? Untuk mengetahui bagaimana kepemilikan dalam Islam, kita harus mempelajari apa kepemilikan dan akad ya teman-teman. Kan kepemilikan, adakah dari teman-teman ada yang tahu apa itu kepemilikan? Kepemilikan atau milkiyah secara bahasa berarti sesuatu yang berada dalam kekuasaannya. Sedangkan secara istilah, kepemilikan ialah suatu harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan dan dibenarkan untuk dipindahkan penguasaannya kepada orang lain. Hukum menjaga dan mempertahankan hak milik ialah wajib. Apa sih sebab-sebab kepemilikan itu? Adakah yang sudah mengetahuinya? Atau pernah tahu tapi lupa? Yuk, mari murojaah kembali. Nah, sebab-sebab kepemilikan itu ada 4, yaitu 1. Harta atau benda itu belum ada pemiliknya secara sah. 2. Harta atau benda itu diperoleh karena melalui akad. 3. Harta atau benda dimiliki karena warisan. Dan yang terakhir, harta atau benda dimiliki sebab perkembangbiakan. Dalam Islam, status kepemilikan harta benda harus jelas, karena dalam kepemilikan terdapat hak-hak dan kewajiban terhadap barang atau jasa. Selanjutnya, kita akan mempelajari macam-macam kepemilikan. Apa saja sih macam-macam kepemilikan itu? Sudahkah ada yang tahu dari teman-teman apa saja macam-macam kepemilikan? Nah, macam-macam kepemilikan itu ada 1. Kepemilikan penuh, yaitu penguasaan dan pemanfaatan terhadap harta benda yang dimiliki secara bebas dan dibenarkan secara hukum. 2. Kepemilikan materi, yaitu kepemilikan terhadap harta benda terbatas karena penguasaan materinya saja. Dan yang ketiga atau terakhir, kepemilikan manfaat, yaitu kepemilikan harta benda yang terbatas karena pemanfaatannya saja. Yuk mari kita pelajari apa itu ihzarul mubahat dan halafiyah. Apakah kalian sudah mengetahuinya? Ihzarul mubahat adalah bolehnya seseorang memiliki suatu harta yang tidak bertuan. Sedangkan halafiyah adalah bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru di tempat yang lama yang sudah tidak ada dalam berbagai macam hak.
Apa sih yang dimaksud dengan Ihya'ul Mawat itu? Nah, Ihya'ul Mawat adalah upaya seseorang untuk membuka lahan baru di atas tanah yang belum ada pemiliknya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang akad. Apa sih teman-teman akad itu? Nah, akad ialah suatu transaksi atau kesepakatan antara orang yang menyerahkan dengan orang yang menerima untuk melakukan suatu perbuatan. Teman-teman, ada berapa sih rukun akad itu? Nah, rukun akad itu ada 3. Apa saja? 1. 2 orang atau lebih yang melakukan akad atau transaksi. 2. Sighot atau ijab qabul. Dan yang ketiga adalah ma'qud alaih, yaitu ada sesuatu yang diakadkan. Jadi, rukun akad tersebut harus ada dalam melakukan transaksi ya teman-teman. Teman-teman, setelah kita mengetahui pengertian akad serta rukun-rukun akad, mari kita mempelajari apa saja macam-macam akad itu. Nah, macam-macam akad itu ada 5. 1. Akad lisan, yaitu akad yang dilakukan secara lisan. 2. Akad tulisan, yaitu akad yang dilakukan secara tertulis. 3. Akad perantara, yaitu akad yang dilakukan dengan perwakilan utusan atau orang lain. Yang keempat, akad isyarat, yaitu akad yang dilakukan secara isyarat atau menggunakan kode tertentu. Dan yang terakhir, akad ta'ati atau saling memberikan, yaitu akad yang sudah berjalan secara umum. Setelah kita mempelajari pengertian akad, rukun-rukun akad, serta macam-macam akad, selanjutnya mari kita pelajari apa saja hikmah dari akad. Adapun beberapa hikmah dengan disyariatkannya akad dengan muamalah, yaitu munculnya pertanggungjawaban moral dan material, timbulnya rasa ketentraman dan kepuasan dari kedua belah pihak, terhindarnya perselisihan antara kedua belah pihak, terhindarnya dari pemilikan harta secara tidak sah, dan status kepemilikan terhadap harta benda menjadi lebih jelas. Baiklah teman-teman, kesimpulan dari materi kali ini ialah kita sebagai umat muslim dalam berkepemilikan suatu harta atau barang, kita harus memilikinya dengan cara yang halal serta mengikuti syariat Islam. Orang yang berkepemilikan sesuai dengan syariat Islam, maka ia akan merasa aman dan tentram dalam kehidupan masyarakat, serta tercipta jiwa yang berkepedulian tinggi. Sudahkah kalian paham tentang kepemilikan dan akad? Jika sudah, alhamdulillah. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, semangat belajar, dan jangan lupa bahagia ya teman-teman. Kurang lebihnya kakak dalam mengajar, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.